Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi pada pagi hari ini, walaupun beda suasana yang kemarin-kemarin kita ketemu di kelas, sekarang harus ketemu melalui layar video. Sebelum kita memulai apa yang akan kita laksanakan pada pagi ini, marilah kita berfatihah satu kali. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi ini mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang akan kita laksanakan nantinya berjalan lancar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya. Kemarin-kemarin kita sudah ketemu di kelas walaupun hanya 1 bulan, dan di akhir semester kita ada kabar yang kurang mengenakan karena harus kembali lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di awal ini kemarin ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan bahwa PJJ dilaksanakan tanggal 4 sampai 16. Nah, kita ikuti aturan tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai pelajaran akidah khususnya kelas 12. Ya, langsung saja. Pada semester genap ini kita akan membahas 4 bahasan. Di bab pertama kita akan ketemu dengan ragam sikap terpuji. Walaupun sikap terpuji itu sangat banyak, nah nantinya kita akan membahas 4 bab. Yang pertama adalah semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini kadang jarang orang yang mau berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, contoh kecil apa? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan saat kita sedang berada ya kemarin-kemarin di kelas. Ada sampah bekas permen kita ambil. Ini sudah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ada sampah bekas makanan kuaci. Ini kita ambil, itu sudah termasuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Menghapus tulisan guru sebelumnya, nah ini juga termasuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi sangat banyak macam-macam berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Ini sebagai siswa, kalian harusnya bekerja keras dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya terpaku pada materi-materi yang ada di LKS ataupun buku paket. Bisa kalian belajar dari siapapun, dari teman ataupun keluarga. Kemudian kolaboratif. Nah, ini bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ini biasanya dengan belajar kelompok. Nah, jika nanti kalian belajar kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mendapatkan nilai terbaik, menjadi lulusan terbaik. Yang ketiga, dinamis dan juga optimis. Sebagai siswa, kalian dinamis. Nah, apa itu dinamis, apa itu optimis, dan sebagainya. Siswa harus kreatif, menciptakan hal-hal baru, menciptakan suasana baru, menciptakan dan juga inovatif. Kemudian di bab kedua, kita akan membahas tentang ragam sikap tercela, sifat tercela. Sifat tercela banyak juga. Ya, contoh kecil tercela. Saat guru menjelaskan, kita malah berbicara sendiri, itu juga termasuk sikap tercela. Guru menjelaskan, kita malah makan cemilan, makan permen, makan kuaci, dan sebagainya, ini juga termasuk sifat tercela. Tapi yang akan kita bahas nantinya adalah yang pertama itu fitnah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga ada tentang hadis fitnah. Kedua hoax. Ya. Hoax dengan fitnah ini hampir sama, karena hoax ini juga berita bohong tentang sesuatu yang belum benar-benar terjadi ataupun belum tentu kebenarannya. Kemudian adu domba. Nah, adu domba juga sangat berbahaya. Dan mencari kesalahan orang lain yang biasa dilakukan ataupun kita biasa melakukannya, mencari kesalahan orang lain.
kebaikan 1000 itu tidak terlihat, tetapi kesalahan satu dari orang lain itu pasti akan sangat nampak sekali. Ini jangan sampai kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian yang kelima itu ghibah. Ghibah pun sama, setiap hari kita pastinya berbicara atau membicarakan orang lain. Nah, kita membicarakan orang lain, jangan bahagia dulu karena kita mulai dibicarakan oleh orang lain. Ini orang lain membicarakan kita juga membicarakan orang lain. Tapi nantinya kita harus mengurangi itu semua. Kalau bisa silakan menghibah atau membicarakan orang lain, apalagi yang tidak benar. Di bab ketiga, kita ketemu etika dalam organisasi dan profesi. Nah, pastinya anak semua ikut terlibat dalam suatu organisasi. Kalau di sekolah ada OSIS. Kalau di rumah nanti mungkin ada IPNO, ada jamaah yasin, jamaah menangkap dan lain sebagainya. Itu organisasi. Nah, nanti ada pengertian organisasi dan etika organisasi itu bagaimana. Ada pengertian profesi dan etika berprofesi. Nah, profesi itu pekerjaan. Kalau kalian siswa berprofesinya sebagai pelajar. Nah, etika sebagai pelajar itu bagaimana nanti dibahas. Kemudian yang keempat, suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Kita harus meneladani tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh penyebar Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Khalil Al-Bangkalan yang ada di Bangkalan, Madura, Kiai Hasyim Asy'ari yang ada dari Teguin, dan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, itu nantinya akan kita bahas pada semester genap. Sebelum sampai ke materi, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengamalkan dan meneladani sifat terpuji yang berkaitan dengan sikap semangat berlomba dalam kebaikan. Nah, silakan nanti kalian teladani siapapun orang yang memiliki ciri orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapapun orang yang suka bekerja keras, orang yang kolaboratif, dinamis dan optimis, serta kreatif dan inovatif. Ini harus kalian contoh. Dan nantinya kalian harus mengamalkannya. Yang kedua, menyajikan data, analisis tentang makna dan upaya meneladani sikap semangat berlomba dalam kebaikan. Jadi nanti ada tugas data analisa kalian. Orang-orang yang suka berlomba dalam kebaikan itu yang bagaimana? Orang yang bekerja keras itu yang bagaimana? Orang yang kolaboratif, dinamis dan optimis, kreatif, inovatif. Ini artinya akan ada data analisis. Di bab pertama, semangat berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ini di dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina man takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Umat Islam kiblatnya, maka Kristiani kiblatnya ada sendiri, Buddha ada sendiri, dan sebagainya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Islam sudah sangat ditekankan bahwa pentingnya berlomba dalam hal kebaikan. Di mana saja kamu berada, aina mata kunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Kalian meninggal dimanapun, dalam posisi apapun, pastinya Allah akan mengumpulkan semua di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi silahkan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena nantinya orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, kemudian bagaimana ciri orang yang memiliki sifat tersebut? Ciri-ciri orang yang memiliki sifat senang berlomba dalam hal kebaikan. Yang pertama, pasti dia memiliki niat yang ikhlas. Niat ikhlas ini
berbeda dengan pamer. Kalau pamer, biasanya ini supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Ini ada kesempatan untuk pamer, supaya nanti ada orang yang memberikan alasan. Kemudian antusias pada kebaikan. Antusias. Kebaikan-kebaikan itu harus antusias. Tidak harus pandang dimanapun ataupun kapanpun. Kalau orang yang memiliki ciri berlomba dalam kebaikan, pastinya dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak merasa puas. Tidak merasa cepat puas. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kalian kalau mau melakukan kebaikan, itu jangan diingat-ingat. Kalau kalian selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kamu lakukan, atau kalian lakukan, ini bisa mengurangi pahala kalian. Karena selalu mengingat-ingat apa yang pernah kalian perbuat, terutama hal-hal kebaikan. Makna semangat berlomba dalam kebaikan. Nah, kenapa kok kita harus semangat berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, karena setiap muslim itu diwajibkan berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Tidak ada muslim yang dianjurkan untuk merusak. Tidak ada. Tidak ada muslim yang dianjurkan untuk tidak berbuat baik. Tidak ada. Karena setiap muslim itu diwajibkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan di seluruh alam semesta. Dimanapun kalian berada, kalian harus berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Jangan menebarkan kebencian. Nah, ini sesuai hadis Nabi riwayat Muslim. Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh. Cara Jawa ndang-ndang lakoni amal soleh. Karena akan terjadi sesuatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada orang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Jadi segeralah untuk melakukan amal-amal soleh, karena nantinya akan terjadi bencana, seperti halnya gelap gulita pada suatu malam. Di pagi hari dia beriman, tetapi di sore hari dia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ini jangan sampai kalian seperti itu. Di waktu pagi kita beriman, asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pada sore harinya kita kafir. Gusti Allah tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Pada waktu sore ia beriman, itu majelis taklim dan lain sebagainya, majelis sholawatan dan lain sebagainya. Tapi di pagi hari ia kafir. Nah, berarti setelah mengikuti majelis taklim dia mabuk, minuman keras dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi demi keuntungan dunia dia merelakan keimanan, menukar agamanya supaya menjadi lebih baik. Tapi kebaikannya ini bukan kebaikan agama Islam, karena hanya keuntungan dunia saja. Kemudian makna yang kedua adalah manusia ini memiliki usia yang terbatas. Kemarin sudah saya katakan, apakah ada yang tahu kapan manusia meninggal? Pasti tidak ada. Apakah ada yang sudah punya jadwal besok akan meninggal? Pastinya tidak ada. Nah, karena manusia memiliki usia yang terbatas, maka segera melakukan amal-amal soleh, berlomba dalam kebaikan. Nah, manusia memiliki usia yang terbatas sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Nah, batas waktu itu kapan? Kita kapan? Entah itu nanti sore, entah itu besok pagi, tidak ada yang tahu. Bagaimana kita meninggal, bagaimana dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, kita juga tidak tahu. Hanya silakan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Pastinya semua orang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi husnul khotimah itu yang bagaimana, amal kebaikan kita juga harus ditingkatkan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kita tidak bisa meminta, ya Allah,
Apakah besok saya boleh meninggal besok pagi? Ya Allah, jangan saya tidak mau meninggal besok pagi. Nah, ini tidak bisa, kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengundurkannya walaupun sedetik, kita juga tidak bisa memajukannya. Sesuai surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian yang ketiga, pastinya mendapat pahala. Orang yang selalu melakukan hal kebaikan, berlomba dalam kebaikan, ini pasti mendapatkan pahala dari Allah. Nah, janji Allah kepada orang-orang yang melakukan atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang pertama, Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Kita kalau sering melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada diri sendiri, maka di situ Allah berjanji Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini bisa dilihat dari Quran surat An-Nahl ayat 128. Kemudian janji Allah yang kedua, dijanjikan ridho dan Rasulnya serta kesenangan di akhirat. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berlomba dalam hal kebaikan, ini nanti dijanjikan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul Allah. Dan nantinya di akhirat akan selalu mendapatkan kesenangan. Sesuai surat Al-Ahzab ayat 29. Dan yang ketiga, janji Allah adalah Allah akan mencintainya. Seorang yang sudah dicintai oleh Allah ini pasti membahagiakan. Ini surat Al-Imran ayat 134. Yang kelima, yang keempat, memperoleh rahmat dari Allah, kemudian memperoleh pahala dari Allah, dan yang paling terakhir, nah ini yang paling membahagiakan adalah dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semua bisa melakukan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, supaya nantinya kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Untuk pagi ini cukup dahulu, besok kita lanjut lagi. Sampai ketemu kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.